Selamat pagi semuanya. Pagi ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fisika mekanika untuk topik bahasan hukum Newton yang kedua. Tapi mulai langsung saja ya. Yang pertama, kita akan mendefinisikan tentang massa. Kalau Pak Wid punya sebuah benda yang bermassa M terletak pada sebuah bidang data. Kemudian benda itu Pak Wid tarik dengan gaya F ya ke kanan, maka pada benda tersebut akan muncul ini percepatan ke arah ke kanan juga. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan percepatan yang muncul itu nilainya sebesar K1. Sekarang gayanya Pak Wid besar, perbesar. Nah, gayanya Pak Wid rubah, bukan perbesar, Pak Wid menjadi F2 ya. Kemudian di dalam gerak benda ini pada benda yang sama ini muncul gesekan FK. Bendanya tetap bergerak ke kanan, percepatannya FA2, maka jumlah dari gaya yang bekerja pada benda tersebut ke arah pergerakannya ya F2 min FK dibanding dengan percepatannya itu nilainya K2. Sekarang Pak Wid gayanya Pak Wid ubah lagi. Arahnya ke kiri. F3 bendanya tetap sama. Ya, bendanya tetap sama. Maka percepatan yang muncul itu A3, arahnya ke kiri karena bendanya bergerak ke kiri. Perbandingan antara gaya yang bekerja dengan percepatan yang muncul, ini nilainya adalah K3. Nah, ini kalau gayanya dirubah, percepatannya berubah. Demikian juga yang kedua dan ketiga ini ya. Kalau setiap kita merubah gaya pada benda yang sama, akan terjadi perubahan. Tetapi kalau kita bandingkan, ya kita bandingkan antara gaya yang bekerja dengan percepatan yang muncul, itu ternyata nilainya itu konstan. K1, K2, K3 itu nilainya konstan. Nah, dalam sistem ini, ya kalau kita merubah-rubah F, maka yang konstan itu adalah massanya. Sehingga massa dari benda itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja dengan percepatan yang muncul. Nih, ya. Sehingga jumlah gaya yang bekerja dengan percepatan yang muncul itu adalah massa benda. Itu yang kita kenal dengan hukum Newton yang kedua, ya, tentang massa. Ya. Jumlah gaya yang bekerja pada benda ke arah perpindahannya dibanding dengan massa benda tersebut, dibanding dengan percepatan benda tersebut itu adalah massa benda. Nah, hukum Newton kedua itu lebih dikenal lagi, ditulis dengan sigma F sama dengan M kalikan A. Tapi yang benar tadi, sigma F per A sama dengan M. Ini adalah jumlah gaya yang bekerja ke arah perpindahan benda. A itu percepatan bendanya, satuannya meter per detik kuadrat, M itu adalah massa. Sekarang hukum Newton tentang gravitasi. Ya, setiap partikel materi di jagat raya melakukan tarikan terhadap setiap partikel lainnya dengan satu gaya Fg yang berbanding langsung dengan hasil kali massa kedua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Ya, sehingga didefinisikan ini gaya tariknya itu sama dengan sebanding kan ya, bukan sama dengan tadi, sebanding dengan hasil kali kedua massa ini dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Supaya nilainya ini menjadi sama dengan tidak sebanding, maka ada sebuah konstanta yang ditaruh di sini. Konstanta G ya, yang nilainya adalah ini. 6,67 kali 10 pangkat minus 11. Konstanta G ini didapat dengan cara empirikal. Nah, gaya tarik antara dua buah benda itu bisa juga kita pakai untuk mendefinisikan massa dan berat. W sama dengan, ya ini berat benda, W sama dengan Fg, ini gaya tarik antara dua buah benda tadi. Ini rumusnya tadi. Kalau percepat gaya itu sama dengan massa kali percepatan,
untuk gerak lurus, maka untuk benda yang jatuh bebas, ya gayanya itu adalah massa kali gravitasi. Gravitasi itu adalah sebuah percepatan yang nilainya konstan. Sehingga kalau Fg itu sama dengan W tadi ya, W itu sama dengan Mg, maka Mg itu sama dengan ini. Ya. Kalau Gm-nya kita coret ya karena sama, masanya sama, maka gravitasi itu ditulis ini. Ini massa bumi, ini jari-jari bumi, ini gravitasi. Nilainya tadi G tadi ada nilainya 6,67. Massa bumi ada, jari-jari bumi Anda masukkan akan mendapatkan nilai konstanta gravitasi. Ya. 9,82. W ini berat, M adalah massa. Sekarang kita lihat contohnya ya. Udah ya, hukum Newton kedua hanya sigma F sama dengan M kalikan A. Balok A beratnya WA terletak pada bidang miring μs ya. Bidang miring dengan μk 0,3 dan sudut miring theta. Balok dihubungkan dengan balok B seberat WB dengan tali ya, bila WA 100 Newton dan tetanya 37, tentukan berat balok B agar balok A bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Jadi ada sebuah benda miring ya, yang ada sebuah balok yang terletak pada bidang miring seperti ini, balok kuning ini ya, terletak pada bidang miring. Kemudian ya, balok ini dihubungkan dengan tali lewat katrol dengan balok B. Balok B tidak diketahui massanya, balok W ini A ini diketahui beratnya 100 Newton. Diinginkan balok A itu meluncur ke bawah. Ya, berapa berat balok W ini supaya dia meluncur ke bawah dengan percepatannya ini. Ya, karena meluncur ke bawah pasti ada gaya geseknya yang berlawanan. Nah, untuk seperti ini kita harus menggambar seluruh gaya yang bekerja ya. Kemarin Pak Wid juga sudah menyampaikan, jadi kita harus gambar dulu semua gaya yang bekerja pada sistem. Ya, ini W1, ya berat benda kita uraikan yang tegak lurus dengan bidang miring WA cos 37 dan yang sejajar bidang miring WA sin 37. Ini ada gaya normalnya, ada tegangan talinya, ya ada gaya geseknya. Kemudian tali ini juga ada tegangan tali untuk balok yang ini, ada berat benda yang ini. Ya, sudut 37, sudut kemiringan itu sama dengan yang di sini nih, sudut ini ya, sudut ini 37. Oke, nah kemudian kita kerjakan ya, pertama ini perhatikan ya, gaya normal. Gaya normal itu sama dengan WA cos 37. Kenapa gaya normal sama dengan WA cos 37? Karena tidak ada gerakan ke arah ini, ya, arah yang tegak lurus bidang miring itu nggak ada gerakannya. Ya, gerakannya adalah yang sejajar bidang miring. Nah, kalau tidak ada gerakan di dalam arah yang tegak lurus, artinya dalam arah tegak lurus itu setimbang. Kalau setimbang apa? Sigma F sama dengan 0. Ya, kalau sigma F sama dengan 0 berarti N dikurangi W cos 37 sama dengan 0. Sehingga N sama dengan WA cos 37. Ya, perhatikan. Selanjutnya kita perhatikan balok A. Ya, hukum Newton kedua, sigma F sama dengan kali M kalikan A. Sigma F itu jumlah gaya yang bekerja ke arah perpindahan benda. Siapa saja? Ini ya, W sin 37 ini bergerak ke bawah. Dikurangi yang melawan dia, T dan FK ini. Sama dengan siapa? M kalikan A. Masanya massa siapa? Ya massa balok A ini. Ya, percepatannya percepatan balok A. Nah, FK, gaya gesek, itu adalah μk kalikan N. Gaya gesek itu μk kalikan N. Nah, N-nya tadi WA cos 37, ya, W1 atau WA cos 37 ini. Ya, kita tuliskan di sini. Kemudian kita tuliskan lagi WA sin 37 main ini ya, kemudian kita masukkan angka-angkanya WA berapa, sin 37, μk dan semuanya kita masukkan. Kita mendapatkan tegangan tali 16 Newton. Tegangan tali yang pada balok A itu sama dengan tegangan tali yang pada balok B, T aksen ini ya. Jadi T sama dengan T aksen karena talinya 1 ya, bukan talinya 2. Nah, pada balok B juga berlaku hukum Newton kedua karena bendanya bergerak dengan percepatan, bukan kecepatannya tetap ya. Sig T
T sigma F sama dengan M kali A, T minus WB sama dengan M kali A. Pak, kenapa T aksen minus WB MB kalikan A? Boleh juga ditulis sebagai apa? WB minus T aksen juga boleh. Cuma yang perlu diperhatikan bahwa arah, karena ini kita ngomong vektor, ya. Kalau seperti ini arah ke atas adalah arah positif, arah ke bawah adalah arah negatif. Ya, T aksen arahnya ke atas, WB ini negatif karena arahnya ke bawah. A ini arahnya kemana? A ini arahnya ke atas. Gitu, ya. A bukan arahnya ke bawah. Kalau kita nanti mau menulis WB minus T aksen, boleh nggak? Boleh. WB minus T aksen sama dengan MB kalikan minus A. Kenapa minus A? Karena arah ke atas adalah arah negatif. Ya, seperti itu. Ya, tergantung arah yang kita pakai. Ya, mana yang positif, mana yang negatif, ya menurut Anda yang gampang mana, itu aja yang dipakai. Ya. Nah, kita masukkan, W itu adalah massa kalikan gravitasi. Ya, kita pindah ke sini menjadi positif semua, ya. Kemudian ini kita atur, MB-nya kita keluarkan, A-nya tahu, G-nya tahu, maka kita bisa menghitung massa benda B. Nah, kalau kita sudah tahu massa benda B 1,33, kita bisa menghitung beratnya, massa kalikan gravitasi. Nah, seperti ini. 13,3 Newton. Jadi berat balok B yang diharapkan supaya balok A itu meluncur ke bawah dengan percepatan 2 meter per detik itu sebesar ini. Oke. Nah, ini latihan soalnya. Ya, yang bisa Anda kerjakan sekarang ya. Coba sekarang. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ya Anda kerjakan di rumah. Sekarang dikerjakan sekarang. Nah, kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih dan selamat siang.